Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap semangat belajarnya walaupun dari rumah. Anak-anak, alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Bu Pupah. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 4. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan tentang PHBS dan UKS. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan manfaat PHBS. Yang ketiga, anak-anak dapat menyebutkan contoh PHBS. Yang keempat, anak-anak dapat menjelaskan cara meningkatkan kekebalan tubuh. Sekarang kita mulai ya. Ada yang pernah mendengar PHBS? Apa ya PHBS itu? PHBS singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, anak-anak tentunya pernah mendengar kan? PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Nah, itu PHBS ya. Jadi semua perilaku hidup sehat, pokoknya itu disebut PHBS. Nah, apa saja manfaat PHBS? Yang pertama, setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Tentunya kalau kita sudah terbiasa dengan gaya hidup sehat, maka kita dan keluarga juga akan sehat. Kemudian anak tumbuh sehat dan cerdas. Jadi kalau keluarga yang terbiasa PHBS, terbiasa hidup sehat dan bersih, maka anak-anak juga akan tumbuh sehat dan cerdas. Pengeluaran biaya rumah tangga dapat ditujukan untuk memenuhi gizi keluarga, pendidikan, dan modal usaha untuk menambah pendapatan. Nah, tentunya kalau orang yang terbiasa PHBS, maka akan terkontrol pengeluaran rumah tangganya, kemudian akan memaksimalkan gizi dalam keluarganya, pendidikannya, juga usahanya. Nah, ini anak-anak PHBS di sekolah. Sekarang apa saja sih PHBS di sekolah itu? Perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah itu seperti apa? Apa saja yang bisa dilakukan? Nah, anak-anak, inilah contoh PHBS yang ada di sekolah. Nih, yang pertama, anak-anak cuci tangan dengan air bersih dan sabun. Anak-anak biasanya ya, kalau mau makan atau selesai kegiatan, biasanya mencuci tangan menggunakan sabun yang ada di dekat kelas anak-anak. Nah, itu salah satu contoh PHBS ya. Kemudian, jajan di kantin sekolah yang sehat. Nah, anak-anak, ketika anak-anak jajan, maka memilih jajanannya dan tempatnya yang sehat juga ya. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa, anak-anak tidak ada yang membuang sampah ke kolong meja atau di sembarang tempat ya. Nah, karena itu tidak sesuai dengan PHBS. Kemudian, mengikuti kegiatan olahraga.
Dengan bergerak, dengan berolahraga, maka badan kita akan tumbuh sehat. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. Nih, anak-anak, sudah diukur belum tinggi badannya dan berat badannya? Nah, dengan menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan, maka anak-anak akan tahu perkembangan dan pertumbuhan badan kita. Maka dengan itu akan terkontrol, akan terlihat apakah kita sehat atau kurang sehat. Tidak merokok di sekolah. Apalagi anak-anak tidak ada ya. Dan tidak boleh dong merokok. Nah, termasuk juga guru-guru, bapak-bapak guru tidak ada dan tidak boleh ada yang merokok di sekolah. Selanjutnya, memberantas jentik secara rutin. Jika di sekolah kita ada bak ada bak mandi, bak air, maka itu harus dibersihkan secara rutin. Kita membersihkan ya minimal seminggu 1 kali biar tidak ada jentik-jentik dan kemudian banyak nyamuk. Kemudian buang air besar dan kecil di jamban. Anak-anak, buang air besar dan air kecil. Nah, jangan sampai di mana saja, kan sudah disiapkan ya, sudah disiapkan di sekolah ada banyak tempatnya, tempat buang air kecil dan tempat buang air besar. Dan jangan lupa disiram yang bersih, jangan sampai tersisa baunya. Nah, itu contoh PHBS di sekolah. Sekarang kita sudah membahas PHBS ya. Nah, sekarang kita membahas yang kedua yaitu UKS. Apa sih itu UKS? Nah, UKS itu Usaha Kesehatan Sekolah. Nih, apa itu UKS dan apa saja yang dilakukan UKS itu sekarang kita bahas. Anak-anak pernah tidak anak-anak merasa pusing atau kepalanya sakit, perutnya atau sakit perutnya, kemudian anak-anak dibawa ke ruang UKS dan di sana diobati ya. Biasanya seperti itu. Di setiap sekolah harus selalu ada atau disediakan ruang UKS, ruang usaha kesehatan sekolah. Nah, fungsinya apa saja ya? Nah, di sini anak-anak tadi kan baru singkatannya ya, usaha kesehatan sekolah. Nah, UKS itu usaha untuk membina dan mengembangkan kebiasaan serta perilaku hidup sehat pada peserta didik usia sekolah yang dilakukan secara menyeluruh. Jadi, tidak hanya ketika yang sakit saja diperiksa atau diobati, tapi biasanya UKS juga untuk memeriksa telinga, mata anak-anak apakah sehat atau tidak, kuku anak-anak bersih atau tidak, ya. Itu biasanya dilakukan UKS. Nah, itu ya ketika ada anak yang sakit. Nah, tujuannya untuk apa ya UKS itu? UKS bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta derajat kesehatan peserta didik dan menyiapkan lingkungan yang sehat. Itu ya tujuannya, supaya kalau anak-anak kesehatannya terganggu, maka anak-anak tidak bisa mengikuti pelajaran sehingga prestasi belajarnya juga tidak baik. Ruang lingkup dan tujuan UKS di sekolah tidak lain mengarah pada praktik perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Oh, jadi ya anak-anak, tadi kan kita sudah membahas PHBS, maka praktiknya itu dilakukan. Nah, praktiknya
itu dilakukan oleh UKS, yaitu supaya bisa berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, selain tentang PHBS dan UKS, kita juga perlu tahu juga tentang cara meningkatkan kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit. Apalagi ya, sudah 2 tahun ini di seluruh dunia itu tersebar virus COVID-19. Nah, bagaimana supaya tidak terserang dan bagaimana supaya tubuh kita kebal, tidak mudah sakit. Nih, ini caranya ya. Yang pertama, istirahat yang cukup. Kalau anak-anak terlalu banyak beraktivitas, baik itu aktivitasnya fisik badan kita maupun aktivitasnya fisikis, berpikir seperti itu ya. Nah, maka kita memerlukan istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup yang paling baik adalah tidur, karena kalau tidur itu seluruh anggota tubuh kita dan pikiran kita beristirahat. Maka jangan dibiasakan begadang ya. Yang kedua, olahraga yang teratur. Anak-anak dibiasakan berolahraga agar tubuh kita sehat. Kemudian perbanyak makan buah dan sayur. Hayo, siapa yang tidak suka makan buah dan sayur? Biasanya anak-anak gitu ya, tidak mau makan buah dan sayur. Kemudian menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Jangan lupa anak-anak mandi, gosok gigi, buang sampah pada tempatnya. Maka itu akan badan kita akan sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Nah, selama pandemi ini kita diwajibkan ya tetap menjaga prokes ya prosedur kesehatan dengan cara 5M. Masih ingat anak-anak? Yang pertama, M pertama, mencuci tangan. Jangan lupa mencuci tangannya pakai sabun. Yang kedua, memakai masker. Nih, kemana-mana kita menggunakan masker agar tidak mudah terserang virus atau yang lainnya. Menjaga jarak. Nah, kita biasakan menjaga jarak, tidak terlalu berdekatan dengan orang lain. Menjauhi kerumunan. Nih, jangan dibiasakan dengan teman, dengan orang lain berkerumun, itu untuk menjaga kesehatan kita selama adanya virus COVID-19. Dan M yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Apa sih mengurangi mobilitas itu? Mengurangi kegiatan kita keluar masuk atau mondar-mandir di lingkungan ya, itu mengurangi mobilitas. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita sudah mempelajari ya tentang PHBS dan UKS. Nah, sekarang anak-anak masih ingat kalimat saran? Pasti ya, kita sudah mempelajarinya dan sudah berlatih. Nah, kalimat saran itu menggunakan kata apa saja ya? Itu ciri-cirinya. Sebaiknya, seharusnya, lebih baik, hendaknya, harus, atau harusnya. Sekarang saatnya kita latihan. Nah, latihan ini berkaitan dengan PHBS dan juga berkaitan dengan kalimat saran. Silahkan anak-anak buka dan baca teks pada buku pena halaman 128. Kemudian anak-anak mengerjakan latihan halaman 129 nomor 2 sampai 5 di buku paket Bupena. Jangan lupa baca dengan seksama, dengan teliti, dan isi dengan hati-hati dan tulisannya yang
Bagus. Terima kasih ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa belajar dengan semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.